Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nalar, kali ini kita akan menguji klaim Pak Saiful Karim. Ya, pusing ya, doa aja masih ke atas. Ya, minta kepada Tuhan yang di atas. Lah, tangan kita bisa ngangkat? Ada yang mengangkat kan? Emang Ada yang Tuhan ada di sini. Tuhannya ada di tangan, ada di tubuh kita, meliputi kita. Kita minta Tuhan ke atas. Seolah Tuhan ada tempat yang jauh sedang dirayu oleh kita. Jadi seolah-olah kalau kita berdoa begini, benar. Nah, di Quran nggak ada saya menemukan cara berdoa menengadah tangan ke atas, nggak ada. Pertanyaannya sederhana, benarkah Nabi SAW tidak pernah mengajarkan mengangkat tangan ketika berdoa? Mari kita lihat dalilnya. Sobat Nalar, klaim ini sebenarnya sudah terbantahkan oleh hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu kepada hambanya apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Perhatikan lafadznya. Apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, maka secara jelas hadis ini menunjukkan adanya mengangkat tangan ketika berdoa. Jika dari ketidaktahuan kemudian disimpulkan bahwa Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya, maka kesimpulan tersebut sangat tidak tepat. Karena tidak menemukan dalil bukan berarti dalil itu tidak ada. Lalu, apakah mengangkat tangan berarti Allah dibatasi tempat? Tentu tidak. Ini adalah dua pembahasan yang harus dipisahkan. Mengangkat tangan ketika berdoa adalah pembahasan tentang tuntunan dan adab berdoa. Sedangkan pembahasan mengenai ketinggian Allah adalah pembahasan akidah. Allah berfirman, mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Quran Surah An-Nahl ayat 50. Namun menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam wahyu tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah juga berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Jadi kita mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam berdoa, sekaligus menyucikan pikiran kita terhadap Allah dari segala keserupaan dengan makhluk. Jadi Sobat Nalar, jangan membuat kesimpulan yang tidak otomatis mengikuti dalil. Dalam ilmu agama, jangan menggunakan saya tidak pernah menemukan untuk kemudian menyimpulkan dalilnya tidak ada. Cari dulu dalilnya, periksa sumbernya, pahami maknanya, lalu simpulkan secara ilmiah. Bahkan ada pernyataan, yang namanya Yahudi itu bahasa Arab, itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk, yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi, pengen saya jadi Nasrani. Lantas menurut Anda, apakah klaim Pak Saiful Karim sudah sesuai dengan wahyu Allah dan sabda Nabi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.